Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Selusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung, dan yang selalu menyempatkan waktunya lah untuk hadir di channel Solusi Utang. Saya ucapkan terima kasih dukungan dan supportan Anda. Insya Allah bisa menjadikan channel ini terus berkembang dan terus berkembang. Pastinya bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak ya. Oke, jadi seperti judul yang Anda lihat hari ini, yaitu 4 pinjol legal yang sering dimanfaatkan oleh penipu. Ya, di sini ada email. Dia minta OJK dan Kapolri harus bertindak cepat karena korban-korban di Indonesia semakin banyak gitu loh, terutama dari beberapa pinjol yang saya juga bingung ya, kenapa itu mudah banget dibobol, kenapa, apakah ini kesalahan dari segi pengamanan atau apa gitu loh. Yang penting kita mau bahas ini, mudah-mudahan didengarin juga oleh OJK ataupun pihak aplikasi terkait ya, bagaimananya nanti buat kedepannya supaya hal-hal ini OJK ataupun Kapolri tolong ditindaklanjuti tentang beberapa pinjol legal ini gitu loh, karena ini sering dimanfaatkan oleh penipu itu menggunakan data orang lain, atau kita juga bingung nih ya, apakah ini terjadinya secara eksternal, orang luar yang mempunyai ulah, atau orang dalam yang mempunyai ulah gitu loh. Karena orang-orang banyak yang melapor ke saya, salah satunya dari email dari Pak Doni Chandra ya. Dia bertanya, banyak di tengah pandemi saat ini data-data disalahgunakan gitu loh. Ya. Jadi masalah ini terjadinya apakah akibat lemahnya segi keamanan dari pinjol, atau ya ada sebuah rencana di balik semua ini. Kita juga tidak tahu, dan makanya kita minta untuk Bapak Kapolri sendiri dan OJK dan seluruh jajarannya untuk memeriksa langsung dari pinjol-pinjol legal ini. Ya, salah satu yang disebutkan ini saya juga munculkan di layar itu. Ini pernyataan dia. Bang, OJK dan Kapolri dan jajarannya harus bertindak cepat sebelum korban-korban di Indonesia ini semakin banyak. OJK harus blok semua pinjol, aku laku, Tokopedia, dan lain-lain. Dan lain-lain ini kita juga bingung ya. Dan lain-lain ini apa yang dimaksud ini. Di musim pandemik ini, banyak korban dari pinjol, data-data orang dipakai oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, berarti dia menyatakan ada satu keluhan bahwa banyak data orang lain dipakai oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk meminjam di aplikasi yang disebutkan tadi, kayak di Aku Laku, di Tokopedia, ataupun pinjol-pinjol legal lainnya. Ya. Dan sebelum kita bahas, saya juga mau bertanya pada teman-teman semuanya, apakah dari teman-teman juga ada, misalnya Anda tidak pernah merasa minjam, atau mungkin Anda tidak pernah merasa make uangnya, biasanya itu yang kita diberikan berupa saldo lah ya, dengan limit-limit kita sekian, tiba-tiba limit kita menjadi nol. Ada pembelian handphone, ada yang gestun, dan segala macam banyak gitu loh ya. Apakah ada dari teman-teman semuanya? Kalau ada, isi juga di kolom komentar. Mudah-mudahan dengan adanya video ini itu bisa membuka semua mata pihak-pihak yang terkait, terutama yang kita tujukan kepada pihak pinjolnya, habis itu kepada otoritas jasa keuangan dan kepada Bapak Kapolri sendiri ya, karena ini berdasarkan keluhan dari masyarakat. Untuk pihak pinjolnya, coba dong dilihat lagi apa yang salah dari segi keamanan Anda. Kenapa begitu mudah orang-orang membobol hal itu? Ya, apakah ini ada permainan orang dalam atau permainan orang dari luar pinjol? Kita tidak tahu, yang jelas dari pinjolnya coba dilihat lagi bagaimana itu segi keamanan Anda. Kok terlalu mudah sehingga masyarakat dirugikan dalam hal ini? Ya, mereka tidak merasa minjam ini, mereka tidak merasa membeli handphone, membeli ini segala macam, tiba-tiba ada satu penagihan bahwa mereka telah membeli smartphone misalnya gitu, atau gesek tunai misalnya gitu, kan ada juga gitu loh. Coba dari pinjolnya boleh ini berbenah diri, apalagi di tengah pandemi saat ini, orang-orang semuanya pada ketakutan ini ya.
ketakutan dengan wabah ini ditambah lagi pemberatan dengan soal hutang piutang yang jelas-jelas mereka tidak menggunakannya. Ya, jadi ini bukan masalah kecil. Saya yakin juga di luar sana pasti ada puluhan orang ataupun bahkan ratusan orang, bahkan ribuan orang yang datanya sampai detik ini disalahgunakan ke pinjol-pinjol legal oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Karena kiblat kita di Indonesia ini semua dari perbankan itu baik bank ataupun non-bank diatur langsung oleh otoritas jasa keuangan dan diawasi langsung oleh otoritas jasa keuangan. Ini tolong ditinjau kembali. Ya, bagaimana hal ini bisa terjadi? Data orang disalahgunakan, tiba-tiba yang ditagih orang yang ada di dalam data itu. Gitu loh. Coba dari otoritas jasa keuangan, mungkin dari FPI juga boleh, Kapolri juga boleh menyelidiki hal-hal ini. Jangan ditambah lagi kesusahan masyarakat. Ya, mereka ini sudah bertahan diri loh untuk di rumah. Mereka mematuhi aturan PPKM yang diterapkan oleh pemerintah. Jangan dibebankan dengan hal-hal yang mereka tidak melakukan. Makanya ada keluhan, ada rasa ketidakpuasan, ada satu pendapat, ada satu komentar untuk lembaga-lembaga dari masyarakat. Ya, karena ini jelas di sini dia menyampaikan, salam buat OJK dan Kapolri, berantas semua pinjol biar Indonesia ini nggak perang dalam satu bangsa. Itu perang dalam satu bangsa itu mungkin si yang bertanya ini dia selalu mungkin jangan sampai terjadi si debetur orang Indonesia, si debt collector orang Indonesia terjadi seakan-akan ada perselisihan. Si debt collector taunya tagihan dari si A berdasarkan data yang ada. Si debt collector tidak tahu mau yang memakai si B, si C, si D atau siapapun, yang jelas dia cuma tahu data yang ada di sistem. Sementara si debetur menyatakan mereka tidak merasa meminjam, mereka tidak merasa membeli barang. Kenapa ada satu tagihan? Berarti ada satu kebocoran data. Ketika data ini bocor atau dari segi keamanan pinjol ini, apakah semudah itu? Apakah ketika orang untuk meminjam, membeli barang ataupun mau gesek tunai, mau pinjam tunai, terserah, apakah tidak melalui tahap verifikasi yang jelas atau konfirmasi yang jelas, atau hanya sebatas data dan data itu berupa fotokopi, foto dan lain sebagainya? Bagaimana ini sistemnya? Kita juga perlu tahu mekanisme yang sebenarnya, karena juga banyak keluhan demi keluhan yang lahir dari masyarakat. Ya, semoga saja dengan adanya video ini dan email dari pertanyaan dari Bapak Doni Chandrawinata ini itu bisa menjadi sebagai pedoman lah buat otoritas jasa keuangan untuk menindaklanjuti kasus demi kasus yang seperti ini. Ya, supaya apa? Supaya di tengah pandemi ini jangan sampai ada terjadi keselisihpahaman, masyarakat tenang dengan mentaati aturan pemerintah tanpa mereka dibebankan dengan hal-hal yang mereka tidak melakukan. Ya, dan teman-teman semuanya yang merasa sama dengan video ini, misalnya data Anda disalahgunakan, silahkan isi bagaimana apa nama aplikasinya, berapa jumlah tagihannya, dan kapan itu terjadi. Isi di kolom komentar. Dari saya cuman itu aja, tidak mengomentari banyak, cuman saya mudah-mudahan ini mendapat tanggapan dari pihak-pihak yang kita tuju supaya lebih diperbaiki lagi dari segi ini. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.